ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. أما قول السعدي إن بصره تعالى متعلق بالمبصرات فإن كان مراده بالمبصرات هي المرئيات لله تعالى فهو صحيح لأنها جميع الموجودات وحينئذ فلا خلاف بين الأئمة. وإن كان مراده بالمبصرات بالنسبة لنا فهو ضعيف شديد لا يعول عليه فيبصر سبحانه وتعالى ذاته وبصره ويبصر بصره ببصره لأنه البصر من جملة الموجودات ويبصر غير ذلك أي فيبصر كلامه ببصره وبصره تعالى ليس بحرقة وهي سواد العين وهو المستدير وسط العين ولا أجفان وهو جمع جفن وهو غطاء العين من أعلى
wa asfala wa la yatra'u alaihi ma yadurruhu kal'ama bi fathil aini wal mimi wa la yadfa'uhu bu'dun li'anna dhalika min sifatil mawjudati wa basaruhu ta'ala la yushghiluhu an sam'ihi wa la sam'uhu an basarihi bal yabsuru syai'a wa yasma'uhu fi anin ay waqtin wahidin bi khilafil hawadithi fa inna basarahum yushghiluhum an sam'ihim wa sam'ahum yushghiluhum an basarihim fa huwa ta'ala la yu'adzibu fa huwa ta'ala la yu'adzabu an sam'ihi mawjudun wa in khafiya wa la tusbihu sifatuhu sifatil khalqi kama la tusbihu dhawatul khalqi kama la tusbihu dhawatil khalqi. Dan adapun perkataan Sa'ad inna basarahu ta'ala bahwasanya basarnya Allah Ta'ala muta'alliqun bil mubsarati berta'alluq dengan segala yang dilihat. Fa in kana muraduhu bil mubsarati, dan jika ada yang dikehendaki dengan yang dilihat itu mar'iyya hiyal mar'iyatu lillah, yaitu yang dilihat bagi hak Allah, fahuwa sahihun, niscaya dia adalah benar, li'annaha jami'ul mawjudati, karena bahwasanya yang dilihat bagi hak Allah adalah jami'ul mawjudati, sekalian yang ada. Wahina idzin fala khilafa, maka ketika itu tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan antara imam-imam. Wa in kana, dan jika dikehendaki dengan mubsarat yang dilihat itu dinisbahkan bagi kita, digolongkan bagi kita, fahuwa dhaifun, maka itu adalah dhaif sekali, dhaifun jiddan, dhaif sekali, la yu'awwalu alaihi, tidak dijadikan pegangan atasnya. Faya besudu subhanahu wa ta'ala, maka melihat Allah subhanahu wa ta'ala zatahu, akan zatnya, bi basarihi, dengan basarnya,
dan melihat basarnya dengan basarnya. Allah melihat sifat basarnya dengan basarnya. Li'annahu, karena bahwasanya al-basar, basar itu, sifat basar itu di antara sebagian besar yang ada, yang maujud. Wa yabsuru ghaira dzalika, dan Allah melihat yang lain dari basarnya itu. Ai fayabsuru kalamahu bi basarihi, Allah melihat kalamnya dengan basarnya. Dan Allah wa yabsuru ta'ala, dan melihat Allah Ta'ala tidak dengan hadqatin, hitam mata, wahia sawadul ain, hadqah adalah hitamnya mata, wahwal mustadiru, yang bundar, wasatul aini, di tengah mata. Hadqah, bundar yang hitam tengah mata, namanya hadqah. Wala ajfanin, dan tidak pula dengan kelopak mata. Wahia jam'u jufnin, ajfan jamak jufnun, wa huwa ghita'ul ain. Jufnun adalah penutup mata. Min a'la wa asfala, yang dari yang di atas dan di bawah. Karena kelopak mata ada yang di atas, ada yang di bawah. Namanya jufnun. Wala yatra'u alaihi ma yadurruhu, dan tidak datang atas basarnya Allah apa yang menyusahkan atau apa yang membahayakannya. Kal'ama, seperti buta, dibaca dengan fathah ain dan fathah mim, ama. Wala yadfa'uhu bu'dun, dan tidak menolakkan akan basarnya Allah oleh jarak jauh. Bu'dun, jarak jauh. Li'anna dzalika, karena bahasanya yang demikian itu, min sifatil mawjudat, jauh itu di antara sifat yang ada, sifat dari al-mawjud, apa-apa yang ada sifatnya ada jauh, ada dekat. Wa basaruhu ta'ala, dan basarnya Allah, la yusghiluhu an sam'ihi, tidak membimbangkannya dari mendengarnya, dan tidak pula mendengarnya dibimbangkan dari basarnya. Bal yabsuru syai'a, bahkan melihat Allah akan sesuatu dan mendengar akan sesuatu fi anin wahidin, dalam waktu yang sama. Bi khilafil hawadith, berbeda segala yang baru. Fa inna basaruhum yusghiluhum an sam'ihim, karena pandangan mata mereka segala yang baru membimbangkan mereka itu dari mendengarnya, dan mendengarnya mereka membimbangkan mereka dari melihatnya. Fahuwa ta'ala, dan dia Allah Ta'ala, la yu'adzabu an sam'ihi mawjudun, tidak disiksa
dari pendengarannya oleh segala yang ada. Artinya tidak disusahkan dari pendengarannya oleh yang ada. Wa in khafiyah, dan sekalipun dia tersembunyi. Wala tushbihu sifatuhu sifatil khalqi, tidak menyerupai sifat Allah akan sifat segala makhluk. Kama la tushbihu, sebagaimana tidak menyerupai segala zat makhluknya. Wallahu a'lam. Masalah kita adalah wajib kita percaya Allah bersifat basor. Basor artinya melihat. Maka melihatnya Allah kepada segala maujud yang namanya ta'alluq. Jadi ta'alluq basar Allah kepada maujud, artinya melihat Allah akan segala maujud. Nah, kalau segala maujud, apa saja yang ada Allah lihat. Apakah yang ada dalam bentuk suara, Allah lihat. Apakah ada barang yang ada dalam bentuk zat, Allah lihat. Apakah ada barang yang mewujud itu bentuk sifat, Allah lihat. Warna, Allah lihat. Dan bau, Allah lihat. Rasa, Allah lihat. Semua yang ada Allah lihat dengan basornya ala wajhil inkishaf, atas jalan yang jelas, tidak ada yang tersembunyi. Ini sifat basornya Allah, melihat segala maujud. Tapi ada satu ulama yaitu Sa'duddin mengatakan basornya Allah itu bertakluk dengan yang dilihat saja. Ini yang dilihat ini, apa yang dilihat sesuai dengan makhluk, apa yang dilihat sesuai dengan ta'alluqnya Allah. Nah, kalau dia bilang yang dilihat, fa in kana muraduhu bil mubsarati, maka jika ada yang dikehendaki yang dilihat itu adalah hiya al-mar'iyatu lillah, adalah yang dilihat bagi hak Allah. Jadi kalau dia bilang Allah ta'alluq basarnya kepada yang dilihat saja, kalau yang dimaksud yang dilihat saja bagi hak Allah, ya fahuwa sahih, benar. Karena yang dilihat bagi Allah segala maujud. Nah, jadi kalau dia bilang Allah basarnya hanya melihat yang dilihat. Nah, kalau dia bilang yang dilihat itu yang dilihat bagi hak Allah, benar, karena Allah yang dilihat adalah segala maujud. Nah, di sini la khilafah, pendapat dia tidak ada beda. Li annaha jami'ul maujudat, karena bahasanya yang dilihat oleh Allah adalah sekalian maujud. Wa hina idzin fala khilafa baina immati, dan ketika itu tidak ada khilaf antara Sa'dun dan imam-imam akidah, nggak ada khilaf, karena yang dimaksud dilihat yang berkaitan bagi Allah atau dilihat bagi hak Allah. Nah, jadi kalau yang dilihat, kalau yang dimaksud basarnya Allah ta'alluq kepada yang dilihat saja, kalau yang dimaksud yang dilihat saja itu adalah bagi hak Allah, itu sama. Karena apa yang dilihat sama Allah segala maujud. Nggak ada beda dengan para imam.
Nah, yang beda wa in kana. Jika ada yang dimaksud dengan yang dilihat itu dinisbah kepada kita. Jadi kalau dilihat seperti yang kita lihat, fahuwa dhaifun syadidun. Itu perkataan sangat lemah. Jadi kalau dia bilang Allah basarnya hanya melihat segala yang dilihat oleh makhluk. Adapun yang lain dari itu enggak dilihat, itu adalah lemah. Karena kalau bagi Allah zat dilihat, yang selain zat pun seperti suara, warna, bau, rasa dilihat sama Allah. Segala mewujud. Nah, jadi kalau yang dimaksud bahwasanya Allah ngelihat apa yang dilihat seperti ngelihatnya makhluk, itu perkataan adalah dhaifun jiddan, sangat lemah. Tidak boleh dijadikan pegangan. Karena kita sudah mengatakan Allah melihat segala mewujud. Nah, kalau dia bilang Allah melihat apa yang dilihat makhluk, ini berarti yang lihat makhluk hanya zat. Sedangkan rasa nggak dilihat, bau nggak dilihat. Ini perkataan lemah. Jadi kesimpulannya bahwasanya Allah melihat segala maujud. Ini yang wajib kita percaya. Apa saja yang maujud dilihat oleh Allah. Walaupun dalam bentuk rasa pedas, manis, itu Allah lihat. Jadi apa saja yang maujud Allah lihat. Nah, ini yang disepakati oleh ulama-ulama. Ya. Nah, kalau Allah melihat segala maujud, tafsirnya fayabsuru, maka melihat Allah Subhanahu wa taala kalamahu, kalamnya, bibasorihi, dengan sifat basornya. Allah lihat kalamnya. Kalau kita nggak bisa lihat kalam kita, tapi Allah lihat kalamnya. Karena Allah lihat segala maujud. Kalam termasuk maujud. Wa yabsuru, dan melihat oleh Allah Ta'ala. Bibasarahu, Allah melihat basornya. Allah lihat akan basornya. Kalau kita ini nggak bisa lihat basor kita. Karena basor mata. Bisa nggak lihat mata kita? Bisa. Tapi Allah melihat akan basornya. Bibasorihi, dengan sifat basornya. Allah lihat basornya dengan sifat basornya. Kenapa? Li'annahu min jumlatil mawjudat. Karena bahasanya basor termasuk sebagian besar yang ada. Karena yang ada itu termasuk basornya Allah. Jadi Allah melihat basornya dengan sifat basornya. Yang kedua, wa yabsuru ghaira dzalik. Dan Allah melihat selain basor itu. Apa? Kalamahu. Fayabsuru kalamahu bibasarihi. Allah melihat kalamnya dengan basarnya. Kalamnya Allah lihat. Firmannya Allah lihat. Jadi apa saja yang ada Allah lihat. Karena sifat Allah semuanya ada. Allah lihat ilmunya, Allah lihat kudratnya, Allah lihat samanya, Allah lihat basornya, Allah lihat kalamnya. Semua sifat yang wajib Allah lihat. Wa basaruhu. Yang kedua, basornya Allah bukan dengan hitam mata. Bukan dengan biji mata. Hadqah hiya sawadul aini wa huwal mustadir wasatul ain. Hadqah adalah hitam mata yang ada di tengah mata. Itu biji mata. Kalau ngelihat enggak pakai biji mata. Wala ajfanin, dan Allah melihat tidak dengan kelopak mata.
Kita nggak ada kelopak mata, nggak bisa ngelihat. Nah, kita ngelihat dengan biji mata dan kelopak mata. Itu kelopak mata adalah huwa ghitaul aini min a'la wa asfa. Penutup mata yang di atas bawah. Kita bilang kelopak mata. Jadi kalau kita ngelihat dengan biji mata dan kelopak mata. Nah, kalau Allah melihat tidak dengan alat seperti kita, tapi Allah melihat dengan basornya yang terkaya dari alat, yang terkaya dari biji mata dan kelopak mata. Yang ketiga, wa yatra'u alaihi ma yadur wa la yatra'u alaihi ma yadurruhu kal'ama. Tidak pernah datang kepada basornya Allah apa-apa yang membahayakan basor, apa-apa yang nyusahin basor. Apa? Buta. Kalau orang buta susah, nggak bisa ngelihat. Nah, itu. Tapi Allah nggak pernah datang kepadanya sifat buta. Itu dibaca ama bi fathil ain wal mim ama la yadfa'uhu bu'dun. Juga melihat Allah tidak bisa menolakkan oleh basar Allah jarak jauh. Kalau kita jarak jauh nggak kelihatan. Tapi Allah sejauh apapun Allah lihat. Tidak ditolakkan pandangan Allah oleh jarak jauh. Lianna dzalika min sifatil hawadits. Karena jarak jauh itu adalah sifat bahru. Bahru ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, maka Allah lihat semua yang bahru. Tidak dihalangi oleh jarak jauh. Wa basiruhu ta'ala. Yang kedua, basornya Allah tidak disibukkan dengan samanya. Jadi kalau ngelihat nggak terganggu samanya. Kalau mendengar nggak terganggu dia punya basornya. Lain sama kita. Kalau lagi ngelihat, kupingnya terdengar nggak? Kalau ngelihat yang bagus, yang cantik, diajak ngomong, nggak dengar kan terganggu. Fokus matanya kepada yang menarik. Tapi kuping terganggu. Kalau Allah enggak. Allah melihat dengan inkisaf, dengan jelas, sama. Dan Allah mendengar dengan jelas dalam waktu yang sama. Mendengar dan melihat dua-duanya dalam waktu yang sama dengan jelas. Jadi enggak terganggu basornya oleh samanya. Juga enggak terganggu samanya dari basornya. Bal yabsuru syai'a. Bahkan Allah melihat sesuatu dan mendengar sesuatu dalam waktu yang sama, dalam satu waktu. Sekaligus Allah bisa melihat, mendengar dengan jelas, nggak terganggu satu sama lain. Nah, ini yang wajib kita percaya. Jadi jangan bilang mumpung nggak ada yang lihat, mumpung nggak ada yang dengar. Karena sekaligus Allah bisa lihat dan mendengar dengan jelas. Bi khilafil hawadits, berbeda kalau bahru. Kalau bahru ngelihat kadang-kadang terganggu samanya. Sama mendengar kadang-kadang terganggu penglihatannya. Ya. Fa inna basarahum, karena bahasanya pandangan atau melihatnya bahru yusghiluhum an sam'ihim, membimbangkan, mengganggu dari pendengarannya. Kalau kita melihat kadang-kadang pendengaran terganggu. Kalau lihat sesuatu yang indah kadang diajak ngomong nggak dengar. Kalau lagi dengar suara enak nggak ngelihat dia. Nggak lihat. Makanya pandangan kita terganggu oleh pendengaran kita. Pendengaran kita terganggu oleh pandangan kita. Nggak bisa sekaligus mendengar, melihat dengan jelas, nggak bisa kalau kita. Ya. Wa sam'uhum yusghiluhum an basarihim. Dan pendengaran makhluk adalah membimbangkan mereka dari pandangannya.
Kalau dia lagi ngedengar, ngelihatnya nggak jelas. Kalau lagi lihat sesuatu, dengarnya nggak jelas, terganggu. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah la yu'adzabu an samihi mawjudun. Nih, tidak disusahkan. Maksudnya yu'adzabu di sini siksa. Tidak disusahkan pendengaran Allah oleh apa yang ada. Wa in khafiya, biar tersembunyi. Ini kalau kita sesuatu yang kecil banget, ngelihatnya bagaimana? Susah banget sampai melotot kita. Nah, untuk apa? Lihat yang kecil. Tapi Allah enggak susah lihat yang kecil. Enggak susah lihat yang tersembunyi. Enggak susah lihat apapun. Allah lihat dengan mudah, dengan jelas, dengan nyata. Tidak pernah disusahkan oleh pandangannya terhadap sesuatu yang tersembunyi. Itu yang wajib kita percaya. Jadi sama Allah nggak ada susah. Melihat dengan mudah, jelas, nyata, gamblang, nggak ada yang tersembunyi. Mendengar dengan mudah, jelas, gamblang, nggak ada yang tersembunyi. Makanya jangan ngomong mumpung nggak ada yang lihat, mumpung nggak ada yang dengar. Sama Allah sekaligus bisa ngelihat dengan jelas, bisa dengar dengan jelas. Nah, ini kalau kita ingat ke sini berarti menambahkan kewaspadaan. Nggak bisa ngumpet kita sama Allah. Wala tusbihu, dan tidak menyerupai sifat Allah akan sifat makhluk, akan sifat-sifat makhluk. Jadi sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Seperti tadi, kalau makhluk ngelihat zat, tapi ngelihat nggak udara, warna, rasa, nggak lihat kita. Nah, kita mendengar suara, mendengar nggak zat, nggak mendengar. Nah, nggak sama sifat kita dengan sifat makhluk. Nggak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar segala maujud. Allah melihat segala maujud. Kalau kita enggak. Kedua, Allah melihat, mendengar yang nggak ada permulaan. Qadim. Kalau kita ada nggak permulaan? Ada. Waktu dalam perut dengar nggak? Pas lahir dengar nggak? Lahir nggak langsung dengar. Berapa hari baru? Itu ada permulaan. Melihat pun kita ada permulaan, tapi Allah nggak ada permulaan. Itu yang beda, Allah tidak sama, tidak menyerupai sifat Allah akan sifat makhluk. Kama la tusbihu, sebagaimana tidak menyerupai zatnya akan zat makhluk. Nah, ini sebagai pokok-pokok pemahaman tentang wajib Allah bersifat basar yang qadim, nggak ada permulaan, yang tidak sama sifat basar Allah dengan sifat basar makhluk. Wa'lam wallahu a'lam bissawab. Wa'lam annahu qad taqaddama